Selamat pagi. Pagi juga. Ini pagi. Ya, masih lah. Terima kasih udah mampir wedangannya Warung Hanyaman. Oke, teman-teman wedangers semua, ini kita berkesempatan podcast lagi dengan temen sefakultas, tapi beda zaman. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Namanya Mbak Isti. Lengkapnya siapa sih Mbak? Aku tuh namaku cuma copy paste ini Al-Quran, Al-Fatihah. Apa? Istiqomah. Oh gitu? Iya. Itu satu kata itu? Satu kata saja. Oh gitu? Iya. Oh. Copy paste. Beberapa yang saya Nama pasar. ngobrolnya satu kata gitu. Ternyata banyak ya satu kata. Tapi penulisannya tempat keliru. Kan modelnya orang Jawa. Nggak tahu bahasa Arab. Nulisnya dipisah. Tapi nggak tahu KTP terbaru gabung. Oh gitu. Oke, teman-teman wedang semua. Jadi kita akan ngobrolin banyak hal, khususnya ini karena Mbak Isti ini sebenarnya aktifnya di dunia sosial lah. Dulu banyak di gerakan aktivis Papua, berbagai organisasi, lalu sekarang di dunia politik. Nanti kita ngobrol-ngobrol mungkin peran perempuan di dunia politik kayak apa gitu. Mungkin gitu ya. Yang sebelumnya kalau yang belum like, comment, and share, monggo like, comment, and share dulu. Iya. Biar kita kayak YouTuber tenan. Yes. Kayak YouTuber. Like, comment, and share. Iya, oke. Gimana ini kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, ini Mbak Isti saya kira rumahnya itu Sleman, Prambanannya itu bayangannya ternyata Klaten ya? Oke, ya alhamdulillah. Saya biasanya dikira orang Batak loh. Oh gitu makanya. Oh gitu. Atau Sulawesi, luar Jawa lah pokoknya. Oh, oke. Ya. Prambanannya memang perbatasan ya hitungannya kalau itu. Kalau secara administratif udah Klaten, Jawa Tengah. Oke. Tapi kebetulan dari SMP saya di Jogja. Oh gitu, oke. Ya. Oke Mbak, kita punya waktu kurang lebih 1 jam ya ngobrol-ngobrol santai Mbak. Jadi Ya. karo wedangan kayak gini. Siap. Biasanya itu teh poci di warung itu kan ada juga wedang rempah ya. Ini wedang rempah. Oke, nah spesial. Mirip nganu. Makasih loh. Oke, mirip nganu kayak apa tadi Mbak? Wedang uwuh ya? Iya, Tapi karena ono warnanya serine. merah. Oke Mbak, ngobrol-ngobrol ini Mbak Isti kan dulu di filsafat sama saya beberapa waktu ini tuh ngobrolnya dengan alumni filsafat. Iya. Terakhir saya itu tahunya Mbak Isti itu tetap di ini organisasi apa namanya kayak semacam LSM kayak Ya. gitu karena dulu kan di banyak lembaga ya. Iya, iya betul. Ternyata terakhir di partai politik ya. Sebelum itu cerita deh, jenengan itu tetap sepertinya apa ya, sense-nya itu di komunikasi dengan banyak orang model gerakan Iya. aktivis gitu. Itu memang terbentuk sejak kuliah atau gimana sih Mbak? Ya, betul. Itu terus terang aja sebetulnya justru baru terbentuk pas kuliah. Jadi filsafat itu benar-benar turning point bagi saya dalam hidup saya. Oke. Ya, sebelumnya saya itu ya hidupnya hanya belajar dan belajar. Main aja nggak pernah gitu loh. Ya kalau toh berorganisasi itu hanya prokis. Jadi ya ikutnya waktu di sekolah. SMA? Ya, Oke. sampai SMA itu anak sekolah lah pokoknya. Oke. Kalau ikut kegiatan juga hanya prokis gitu. Baru setelah itu di filsafat itu Ya, ikut filsafat itu macam-macam. apa aja baru. Emangnya ikut apa aja di waktu kuliah itu? Filsafat waktu kuliah itu ya yang pasti KMF ya, Keluarga Muslim Filsafat. Terus pijar bikin pendidikan, Oke. ikut pendidikan pijar filsafat. Oh ikut. Terus ada BEM bikin kegiatan ikut. Oke. Senat Universitas bikin kegiatan ikut. P3K Universitas ikut. Oh gitu. Terus Kopma UGM bikin pelatihan ikut. Terus Jamaah Salahuddin bikin kegiatan itu ikut ya. Itu waktu itu Jamaah Salahuddin udah dapat masjid. Belum, masih di Gelanggang. masih di Gelanggang. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Zaman old ya. Zaman. Jadi masjid itu sudah akhir-akhir aku mau kuliah selesai. Oh gitu. Oke. Jadi
memang sejak kuliah itu sepertinya wah ini dapat tempat yang cocok untuk berekspresi banget gitu ya. banget Oh, gitu. iya. Emang sebelumnya apa Mbak? Maksudnya karena apa? Karena dulu di pondok atau gimana? Sebelum waktu SMP SMA gitu. Iya, sempat belajar agama di pesantren. Oh, gitu. Iya. Lalu setelah itu ambil, tapi kok dulu ambil apa? Lah, saya itu tipenya orang yang kepo, ya penasaran gitu ya. Kepo dalam makna positif ya. Oke. Jadi pernah mendengar. Jadi pertama kali mendengar kata puasa itu ya pas itu tadi masih SMA belajar. Kebetulan teman-teman saya itu adalah mbak-mbak mahasiswa. Oke. Jadi ada yang kuliah di UIN, dulu Yayan ya, Sunan Kalijaga yang akidah filsafat. Jadi Oh, tahu oke. pertama filsafat, terus kemudian pas ngaji juga dengar kata filsafat Aha. tentang ya itulah intinya tentang kata filsafat. Jadi terus penasaran apa sih itu filsafat? Ya, akhirnya milih. Milih itu memang pilihan pertama dan terus terang aja memang tadinya bingung pengen ini itu akhirnya detik-detik terakhir mengumpulkan itu malah saya lulus. Jadi setelah Pencarian SMA kan biasa Oke. pengen tahu ini setelah gitu. masuk aktivitasnya macam-macam. Sama Ada itu tadi. sesuatu yang baru gitu. Iya betul, karena lagi masa itu tadi pengen tahu ini, pengen tahu itu, belajar ini, belajar itu, lagi senang-senangnya itu, ya sudah gitu. Kan ikutnya macam-macam ya tadi yang soal apa jurnalistik. Ya dan sempat, tapi ya soal keagamaan ada Jamaah Salahuddin, Mm-mm. lalu ada apa lagi tadi? keluarga muslim filsafat lah yang Keluarga full time Muslim filsafat. banget awalnya ya. Oh, Pernah PMI, juga, PMI ya. Itu kok bisa dua-duanya jadi satu HMI? HMI ikut bareng. Itu teknis banget, tidak ideologis ya, teknis banget. Jadi kebetulan yang dekat sama saya waktu itu anak HMI. Oh gitu. Dan malah adik kelas gitu kan. Oke. Ya terus ya, intinya HMI yang lebih banyak campaign kan, banyak informasi pamflet gitu-gitu. Ah. Terus mereka bikin LK, ya udah saya ikut. Nah pas saya pamit ke pimpinan pesantren, loh kenapa nggak PMI aja? Di situ saya baru oh Ada ya? ada ya gitu. Nah kebetulan pas cari di fakultas itu kurang kampanyenya PMI. Oh gitu ya. Jadi Tapi saya- sudah ada Ternyata sudah ada. yang Jadi Kang Taufik. iya gitu. betul. Oh. Tapi dia belum ini ya, belum ketua cabang waktu itu. Oh. Nah itu waktu itu periodenya Mas Khoiron kalau nggak salah, atau Mas Ari saya lupa. Jadi saya ikut LKHMI entah berapa tahun berikutnya. Terus itu ada info pendidikan PKD PMI, kalau PMI namanya PKD ya. Saya ikut PKD PMI. Begitu ceritanya. Jadi ya seteknis itu problemnya. Tapi aktif semua kan? Aktif semua yang ya tapi kalau HMI nggak lama ya. Kalau nggak nih sempat ikut K1 sama Kohati, pendidikan Kohati di Oh, gitu. itu yang kemarin itu anak-anak Rum dan materinya ada GKR Mas gitu. Oh iya. Jadi pertama termasuk awal-awal mengenal isu gender juga di situ. Oh di HMI itu malah. Iya, kemudian diperdalam waktu PMII dan kenal sama NGO kan banyak yang ini ya, aktivis gender itu banyak yang ada irisan sama PMII, NU gitu-gitu ya. Nah, semakin mendalamnya di situ. Nah, kalau di PMII memang kemudian aktif sampai jadi pengurus atau bendahara cabang, bendaharanya Gus Mustafa. Oh. Gitu. Akhirnya ya, dua-duanya aktif semua hitungannya. Dua-duanya aktif tapi tidak periode yang sama ya. Oh itu beda. Jadi setelah masuk PMI kemudian tidak aktif di HMI. Duluan mana sih? HMI dulu. Oh dulu HMI. HMI mungkin HMI sekitar 98. Iya betul. Jadi saya ingat waktu itu lagi rame-ramenya KPRP. Koordinatornya kan Haris Ruslimoti. Nah itu KPRP saya apa? Nggak semuanya tahu. koalisi untuk perubahan. Aduh kok saya lupa. KPRP. Zaman reformasi. Iya, zaman reformasi. Oke, ya. Yaitu komite aksi untuk itu reformasi di Oke. Jogja itu namanya KPRP ya, front besarnya. Nah, P-nya apa tuh kok lupa, untuk perubahan yang jelas. Ya. Koalisi pergerakan mungkin. Lupa. Koalisi pergerakan untuk perubahan. Karena zaman itu saya tidak aktif banget, hanya simpatisan. Kan mogok makanya di filsafat.
Oke. Nah itu kan mogok makan yang bikin KPRP. Nah saya suka nengok aja di mogok makan itu, simpatisan lah. Itu 98 atau 98. Oh, 98. Saya mau cerita soal tadi itu. 98 masih HMI. Oh, Karena zaman itu saya ikut LKHMI tadi itu. Yang salah satu pematerinya adalah Haris Ruslimoti, ketua Oke. koordinator KPRP Heeh. 98. Oke. Baru pasca 98 Mhm. ikut PMI itu. PMI ya kalau nggak salah mungkin 99 atau 2000-an. Oke, Iya. jadi udah agak kesinian. Iya. Udah situasi politik sudah cenderung tenang. Ya, Sedikit lebih tenang. sudah periode inilah. Eh, Habibie. Ya masih Malah demo Gus banyak Dur. sih, cuma maksudnya malah sampai periode Gus Dur saya HMI itu. PMI. PMI. Ya. Oke, oke. Jadi itu memang sudah sangat ya, familiar dengan dunia gerakan lah. Sejak apa? Ya mahasiswa kan. Lah ya. Sebenarnya agak telat sih, harusnya kan sejak periode pelajar. Oh, pelajar ya. Iya dong. Kalau lihat sejarah itu perubahan di Indonesia tuh yang mimpin nggak cuma dari mahasiswa loh, banyak juga dari kalangan pelajar yang sudah berorganisasi dan terlibat dalam perubahan. Tapi Ya. mungkin loh ya, mungkin zaman dulu nek temen SMP SMA kan mungkin agak dibatasi. Ya, gitu. periode Orde Tidak Baru. seperti yang dulu banget. Periode Orde Baru begitu kemudian. Nah, aku kan produk Orde Baru. Oke, pada akhirnya Mbak Gusti setelah itu selesai terlibat di banyak kegiatan LSM Malang. Iya, betul. Itu gimana? Cerita sedikit. Perkenalan dengan NGO. Oh. Nah, itu juga lucu lagi. Jadi sebetulnya kalau kenal banget NGO itu sejak mahasiswa. Ada teman dulu juga, dia anak kampus UIN, dulu masih Yayan dulu. Dia aktif banget. Nah dia nih yang suka ngajak saya ke sana kemari, salah satunya main ke NGO gitu. Nah kalau kenal Itu tahun berapa? 96, 97, 98 awal-awal kuliah. Oh iya, itu Iya. sudah memang sudah Main ke sana kemari, tapi ya hanya main. Tidak itu kemudian NGO apa aja waktu itu? yang pertama kali saya kenal ya LKIS. Oke, zamannya masih Imam Aziz. Betul. Mas siapa itu? Mas Jadul. Jadul, namanya Bondo. Iya, periode itu. Iya. LKS Terus lalu sempat apa? ikut Oh, program itu- pendidikannya LKIS juga. Itu kan sangat NU. Iya dong, iya dong. Iya. Padahal KMI, LKS sih anak PMI nan itu. Iya. Itu awal-awal, oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Tadinya belum paham. Lalu setelah lainnya apa? Selain LKS? Selain LKIS, Waktu awal-awal. awal-awal itu? ya? LKIS, selain LKIS tentu Rifka Anissa, Oh iya. udah terus mungkin INSIS, terus yang ini ya, tahu dengar namanya SBPY. Oke. Anu ya, buruh ya? Bukan. Isunya? Ini enggak, ini organisasi perempuan lama banget. SB, PY. PY. Iya, udah ini. Lupa tuh. Iya, itu memang periode kamu belum lahir. Belum di NGO kamu udah Kayaknya nggak pernah ada. dengar, cuma Iya. kayaknya isunya buruh ya. SB, PY. Ya, Lupa aku. tapi hanya pernah dengar, pernah interaksi aktivisnya aja ya, tidak sampai Siapa? kemudian incas Mbak Hidayatul Thoyibah ada. Oke. Sekarang di Kulon Progo ya. Ya, betul. Oh ya. Berarti ya itu beberapa familiar kayak Rifka, LKIS, Insis, Insis. Waktu itu zamannya siapa itu? Mas Toto itu masih aktif. Apa Pak Rum? Otomatis. Saya kalau direkturnya lupa, Ah. tapi kalau saya banyak interaksinya dengan Pak Toto. Mas Waktu itu Toto. tahun 2000, yang terus benar-benar ini ya, istilahnya in charge gitu ya, apa kegiatan bareng gitu. Ya. Kalau sebelumnya kan hanya main, ada diskusi, aku gitu aja. Nah kalau yang benar-benar ini baru tahun 2000-an waktu Pak Toto dan kawan-kawan itu bikin namanya Sanggar Aliansi Tani Yogyakarta. Oke. Kan pusatnya di Insis. Goyang sih. Saya itu kalau ingat Mas Toto itu sekolah itu pembodohan. Ya, Sekolah oke. dalam konteks formal ya, Iya. itu pokoknya nek belajar Ya. enggak itu pun aja itu sekolah ya. Jadi biar kan sempat
kita undang ngobrol diskusi di Mitra. Yang dikasih contoh itu sekolah gajah. Oke. Sekolah gajah itu contoh sekolah pembodohan, kira-kira gitu. Oke. Sekolah gajah ya. Aku mah baru dengar. Itu ada itu bukunya soal itu. Yang nulis juga dari Insis. Oke. Nah ini Mbak, akhirnya kalau awal-awal kan tahu aja toh. Akhirnya, wah aku pengen nih terlibat ke gerakan nih. Ya. Akhirnya masuknya apa? Yang akhirnya masuk, aku terlibat di organisasi. Oke. LSM. Ya, kalau yang pertama kali itu namanya LKP2, Lembaga Kajian Pertanian dan Pedesaan. Oke. Ini Di mana itu? ini dulu base-nya di Gambiran, Yogyakarta, di dekat Puncak, dekat Elkis juga itu. Pendirinya itu 2 senior aktivis juga, yang satu mantan aktivis Smith GM, Mas Toto Suyanto, yang satunya Mbak Hidayatut Thayyibah, mantan KMPD ya. Itu suami istri kayaknya. Ya, dekat aktivis top itu. Nah, mereka lah yang pertama kali menggembleng saya ya belajar tentang dunia NGO. Mas Toto itu Saya HMI. sebagai organisator, no. Enggak, backgroundnya HMI. Oh, saya baru tahu kalau itu. Mungkin loh ya, Mbak Hidayat Thayyibah HMI. Iya, KMPD lebih tepatnya ya. Ya. Kayaknya loh, seingat saya. Jadi Iya. itu perkawinan 2 ideologi. Ya. Mantap itu. Oh berarti waktu itu yang pertama itu. Ya, pertama kali memang kemudian kerja bareng gitu ya, sebagai organizer lapangan mereka. LKP2. Di isu-isu Pertanian dan Pedesaan. Lembaga Kajian Pertanian dan Pedesaan. Jadi LKP2 mendampingi kelompok tani di daerah Serandaan sana. Oke. Lalu lainnya, maksudnya aktivitas di luar apa namanya? LKP2. LKP2 apa? Aktivitasku atau Selain itu, maksudnya kan program LKP2. lembaga lain, maksudnya kan setelah itu kan banyak lembaga. Oh, enggak. Saya itu meskipun banyak, saya tipenya tidak mendua. Saya Oke. sangat full timer. Oh di situ. Iya, jadi kalau di LKP2 Lama ya nggak saya di LKP2. situ? Lumayan sih 1-2 tahun apa ya rasanya Oh. tepatnya. Iya. Di situ. Itu dulu areanya mana programnya? Jogja. Iya, khususnya di Bantul Serandaan tadi itu. Oh, oke. Iya. Habis itu tapi itu periode ya. Ya itu hampir ini ding tadi itu full timer, tapi saya juga masih mahasiswa kalau nggak salah semester akhir skripsi. Jadi di zaman itu kayaknya saya juga aktif di PMI. Ini yang saya lupa banget ya tepat periodisasinya. Oke. Habis itu soalnya saya sempat kemudian kerja juga ngajar di sebuah sekolah alam. Itu. Nah di periode itu saya ingat saya masih aktif juga di PMI. Oke. Sekolah alam zaman segitu itu Tahun 2000-an. 2001 terbatas. 2001 ya terbatas mana? di Sleman itu pendirinya itu aktivis PKS malah. Oh gitu. Iya, saya sebagai salah satu guru di situ. Oh gitu. Iya, di hire sebagai guru. Apa itu namanya? Bias itu beda. Beda. Oh, beda. Sekolah Beda. alam. Jadi ini konsepnya pesantren, ada hafalan Qur'annya, Oke. tapi sekolahnya sekolah alam. Muridnya waktu itu baru 6 anak. Awal SD banget ya. umur 7 tahun gitu ya. Oh. Merintis. Karena kan ya yang kalau dari teman-teman yang ciwi sekolah alam oleh Mas Toto itu Mbak Wahya. Oh, jauh sebelum itu kayaknya deh. Oh lah ya. Tahun maksudnya- 2001 Kan lah. udah lama banget. 2001 saya ingat karena waktu itu ada periode di barengan ada Gus Dur ke UGM terus di demo. Itu tahun 2001 kan? Ingat saya. Ya, dari pas itu lah. Itu di gelanggang apa itu yang dengan bangunannya Iya. pindah rontok. Karena saya sempat diajak. Jadi panitia, Bu? Enggak, saya diajak. Tadi itu kan saya bilang saya sebagai pekerja kan, Ah. guru. Ah. Terus kemudian saya diajak ikut aksi ini. Aksi apa ini? Itu ternyata menentang Gus Dur masuk kampus itu. Oh gitu. Oh enggak deh, saya enggak ikut ini, saya enggak ikut persiapannya, jadi mohon maaf. Enggak, Nggak tahu. itu panitianya teman-teman filsafat. Kami. Itu Pijar juga enggak Oh, Pijar juga? Ngomong yang Mas Cardono siapa-siapa itu. Atau mungkin beda event ya?
Yang jelas kalau yang Tidak tahu aku. di UGM itu yang di apa sih gedungnya yang deket GSP itu kan, wajah yang kayak ada itu. Saya datang masalahnya itu Oke. waktu itu. Anunya. Ya, Cuma ya. saya nggak tahu yang Ya, jadi ngadain isunya apa. memang kemudian mahasiswa UGM menolak Gus Dur ke kampus. Oh gitu waktu itu. Memang ya. Kemudian yang muncul itu. Yang muncul itu. Iya. Aku nggak ikut soalnya. Ya, Ya. kayak gitu. Saya ikut Sudah sih tahu. acaranya. Sudah tahu arahnya ke sana, makanya aku nggak ikut. Oh, oke. PMI NU masa nolak Gus Dur sih. Iya, iya. Kita Gus Durian ya. Iya. Oke, lalu setelah di organisasi LKP 2, kemudian terus ngajar di sekolah alam. Habis itu terus ketemu sama teman-teman aktivis elemen di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi yang Oh. periode 2001-2002 itu. Oh, Nah, saya kegiatan bareng mereka. akhirnya ikut itu aja. Akhirnya terus saya bikin organisasi sendiri lagi Oh, baru gitu. namanya Senjata Kartini ya, organisasi perempuan. Namanya apa? Senjata Kartini. Oh, Senjata Kartini. Iya. Oke. Itu masih satu payung dengan elemen dia atau beda? Front. Front. Ya, ketemunya di jaringan kerjasama. Tapi tidak beririsan langsung dengan Tidak, LMD. tidak. Sendiri ya, beda. Ya? Sendiri, beda. Ini organisasi perempuan, LMD kan organisasi mahasiswa. Kan mungkin istilahnya di bawah payung itu beda ya. Beda. Oke Mbak, ini diruntuti sekalian aja. Kan karena beliaunya itu banyak sekali gerakan-gerakan yang diikuti karena memang pengalamannya di sana ya. Jadi Mbak, Ya, pengalaman kan guru terbaik. Jadi Iya. saya belajar sama guru saya itu terbaik. ketemu agak sering itu malah dulu pas di kursusan bahasa Inggris di sana Dharma. Sebelum itu kita sudah ketemu. Pernah ketemu di IHAK Iya. itu, cuma terakhir 2010, itu terakhir 2009. sering ketemu loh ya. Ya, 2017 kalau itu. 2017 itu terakhir ketemu. Ya. Setelah itu jarang, Iya. iya kan? Iya. Tapi sebelumnya pernah ketemu di LSM dulu kan sempat di IHAK atau apa itu. Betul. Udah lanjut lagi Mbak, yang tadi itu pasca LMND dan Senjata Kartini, Nah. apa lagi? Habis Sekar kemudian saya berkenalan dengan aktivis tani lagi, yang lain lagi senior juga gitu. Dia membangun organisasi namanya Serikat Tani Nasional. Serikat Tani Ini Nasional. nasional ya. Oke. Jadi sebelumnya karena saya pernah aktif- Nasional juga Mitra. Iya betul. Karena saya pernah aktif di Sanggar Aliansi Tani bersama Insis dan kawan-kawan tadi. Oh, Itu kemudian saya jatuh cinta ceritanya sama isu agraria dan Oh, gitu. pertanian. Ya. Jadi Oke. ketika diajak oleh aktivis senior di Serikat Tani Nasional pun saya juga dengan senang hati kemudian terlibat di sana dan full time juga di sana lumayan lama dari 2003 sampai 2007 dipercaya sebagai sekjen. 2003 sampai 2007. Ya, saya belajarnya filsafat tapi saya banyak bergelutnya sama isu pertanian, pedesaan, Oh, agraria. belum kapan belum ada filsafat sosial ada filsafat politik kan. Iya. Ya, semua akhirnya berhubungan. Kalau nggak berubah pokoknya dihubung-hubungan. Tapi yang can berhubungan Pak. Pasti berhubungan, kita masih satu bumi. Iya. Pasca itu apa lagi Mbak? Pasca di Serikat Tani Nasional, nah disitulah periode kemudian saya kembali ke NGO. Oke. Tadi itu saya bersama teman-teman di situlah Asasi Perempuan. IHAK itu ya, tahun tadi itu sebagai ya? staf advokasi waktu itu ya. Oke. Jadi kita ketemu pertama kali periode itu saya di IHAP. Iya. Iya. Tapi waktu kuliah saya udah sempat lihat lah Mbak. Oke. Cuma memang ketemu intens, maksudnya benar-benar kita ketemu itu pas Ya. di IHAK, Oke. iya kan? Oke, ya betul. Nah, Karena ketemu di front kan waktu itu suka ada namanya JPY, Jaringan Perempuan Jogja. sekarang masih. Ya, Pasca itu kembali ke banyak ke isu pertanian lagi gitu atau macam-macam. Jadi pasca di isu ini hak asasi perempuan, Hah? IHAP, kemudian saya sempat diajak sama ini salah satu tokoh inspiratif juga ya, Putri Mumpuni, Direktur Yayasan IBK itu yang bergerak di isu energi alternatif. Tapi Oke. di situ saya sebagai pendamping lapangan di wilayah pelosok Kabupaten Bekasi.
Jadi itu desa yang benar-benar mendidik saya, membuka saya tentang wow betapa kesenjangan itu di depan mata gitu, tapi tidak terlihat atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi di desa tempat saya living selama 3 tahun itu 2011 2013 itu hanya 1 jam dari tempat rumahnya SBY. Waktu itu kan presidennya SBY. 2011 2012. Hanya 2 jam di Jakarta, tapi di situ masih ada yang tidak punya listrik, masih ada yang apa? Ya tidak ada jalan aspal bagus. Jalan itu kalau hujan seperti sawah yang habis dibajak. Mayoritas anak-anak di situ lulus SD kalau nggak kerja di pabrik. Itu di Bekasi. Bekasi, Kabupaten Bekasi. Banyak sekali teman-teman aktivis itu kalau belum saya ajak ke situ pada nggak percaya. Begitu lihat, wah ternyata di depan mata. Loh, Bekasi sama Jakarta tadi ke Cibubur cuma 1 jam loh. Kalau di situ berarti lebih apa? Desain programnya itu Iya. lebih ke apa? Kembali ke tadi itu ya, Yayasan IBK. Sebetulnya kalau IBK concern di energi alternatif, jadi lebih banyak misalnya di daerah-daerah yang belum ada listriknya membantu pengadaan sarana listrik tadi itu. Jadi kalau misalnya potensi di desa itu air, ya pertama air mikrohidro, tapi ya dengan mikrohidro ada sungai yang ini harusnya bisa dipakai untuk membangkitkan listrik itu. Kalau enggak ada teknologi matahari, angin, macam-macam lah. Itu yang dilakukan IBK. Nah, khusus di Bekasi saya tugasnya sebagai pendamping lapangan, jadi pendamping masyarakat, lebih ke mengajak masyarakat berorganisasi begitu. Tapi desain program besarnya juga soal energi. Lebih ke karena di situ ada isu galian C, kemudian mendorong masyarakat untuk pertanian lahan dan tetap bertani biar tetap jadi daerah yang hijau gitu. Jadi tetap ada kaitannya soal isu pertanian. Iya, juga. betul. Oke. Sebenarnya nanti kita akan ngobrol soal tema beberapa yang diajak. Cuma ini soal beberapa pengalaman dulu. Betul. Biar nanti connect gitu. Oke. Ya. Pasca itu Pasca itu saya diajak aktivis senior lagi, yang lain lagi. Kebetulan di Bogor, saya kan Bekasi ya, irisannya kemudian Jabodetabek kan Jakarta, Bogor, Bekasi. Nah di Jakarta dan Bogor itu banyak aktivis isu agraria. Jakarta Bogor itu? Ya, alumni IPB. Saya ketemunya tuh malah itu, para alumni IPB, ITB begitu. Nah ada alumni IPB itu mengajak bikin lembaga yang mensupport pionir, pelopor, atau kami kemudian membahasakannya local leader. Jadi kami kemudian bikin lembaga lagi sendiri namanya Local Leader Stewardship Program. Kita lanjut, jadi kan kita ketemu pasca di Sadar itu ya. Itu sampean berarti memang ini ya masih di apa tadi yang dengan Yayasan Para Perintis. Yayasan itu dengan teman-teman IPB itu kebanyakan. Mayoritas ya, alumni IPB ya. Tapi ada beberapa yang dari NTT, dari Kalimantan, dari Lampung. Tapi bercengkotnya tapi nasional ya gitu. Ya nasional, ya cakupannya nasional. Berarti area programnya, aktivitasnya di mana-mana. Nah, pasca itu saya belajar hal baru lagi. Apa? Saya bekerja dengan Bapak dosen ahli geologi di UGM. Saya kerja di Groundwater Working Group, jadi saya belajar hal baru lagi tentang isu air bawah tanah. Itu air tanah ya. Di mana itu? Area di Fakultas Teknik UGM. Enggak, maksudnya area cakupannya. Maksudnya itu risetnya atau ada semacam pendampingan masyarakat juga gitu? Ini lebih ke lembaga kajian gitu. Jadi lebih riset. Jadi kita sempat bikin program Jadi kita akan mendorong adanya semacam sederhananya SOP. Ya ada aturan tentang penggunaan air tanah di Indonesia. Karena ternyata di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan. Oke. Nah, GBWG mendorong untuk itu gitu. Nah,
kami sempat membuat uji coba ini. Jadi kami bikin semacam matriks gitu, uji coba penggunaan air tanah di beberapa perusahaan di Jogja dan Jawa Timur. Oh, gitu. Ya, jadi kami visinya mendorong itu penggunaan air tanah yang lebih berkelanjutan. Itu contoh kasusnya kayak apa sih? Mungkin biar kita apa? Jadi misalnya, jadi tidak ada aturan siapa yang boleh menggunakan air tanah. Misalnya, saya lupa detailnya ya, tapi contohnya maksudnya intinya adalah belum ada kejelasan aturan tentang bagaimana akses terhadap air tanah ini. Sehingga yang kemudian banyak mengakses adalah mereka yang punya modal besar. Gitu. Sementara rakyat kecil belum, karena memang biaya untuk mengakses itu lumayan ya. Kemudian efek dari itu yang juga banyak belum ini diperhatikan kan. Kalau kemudian ada problem apa, sungai mengering, sumur lebih tepatnya sumur, kemudian rumah tangga akses air bersihnya agak berkurang, itu sebenarnya ada efek dari tadi itu pengambilan air tanah. Itu lama Mbak di situ? Tidak lama kebetulan, cuma 1 tahun, jadi belajarnya belum dalam. Jadi hanya tahu yang sekilas saja. Itu sampai sebelum 2017, sebelum COVID. Habis itu saya balik ke Jakarta lagi. Di isu yang mana? Beda, di situ, beda lagi ya. Di situ saya belajar politik praktis. Oh, udah masuk ke dunia politik ini? Iya, sebenarnya masuk dunia politik sudah sejak kuliah ya. Enggak, maksudnya di luar. Tapi yang kan gerakan-gerakan bagaimanapun semuanya politik. Iya sih. Enggak, maksud saya itu masuk ke lingkup kayak kepartaian. Ya. Udah. Ya, tapi saya mensupport teman. Kemudian kebetulan ada teman yang menjadi salah satu calon anggota legislatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, teman ini minta saya menjadi tim dia untuk running sebagai anggota DPRD Provinsi. Nah, di situ saya belajar hal baru lagi tentang itu untuk persiapan dunia legislatif 2019 ya? Betul, pemilu 2019. Berarti full itu sampai 2019? Enggak juga, cuma sebentar. Itu cuma sebentar? Iya, tapi lumayan belajar banyak juga saya di situ. Ya sekitar mungkin nggak lama, karena COVID kemudian saya cooling down. Ya, bagi saya COVID lumayan menakutkan saat itu. COVID 3 tahunan kurang lebih lah. Iya, begitulah. Jadi saya dengan teman yang menuju pemilu ini ya nggak lama juga. Tapi bisa buat bekal lumayan banget ya. Pengalaman itu. Betul. Saat ini aktif di dunia politik lagi, tapi mencoba. Sebagai calegnya ya. Ya, sekarang saya belajar mempraktekkan yang sudah dipraktekkan oleh teman saya. Sebelum kita ngobrolin itu, emang Mbak, memang ada hubungan erat di tadi kan bicara ya itu kan udah dunia politik ya, tapi maksudnya sesuatu yang sepertinya memang itu ya berhubungan erat gitu ya, atau gimana sih dunia gerakan sampai akhirnya di dunia politik? Oh iya. Itu bertentangan atau ya sebenarnya bisa saling support atau gimana? Sangat berhubungan, sangat berhubungan. Mau dianggap bertentangan itu sebenarnya tergantung cara pandang kita ya. Kalau bagi saya itu sangat berhubungan gitu. Dan memang hal yang tidak terpisah gitu. Apalagi kalau kemudian titik berangkatnya adalah bahwa personal is political, ya hidup ini ya politik gitu loh. Kita mau bangun tidur jam berapa aja itu sebuah pilihan politik kita. Terus habis bangun tidur kita mau ngapain, kalau mau sikat gigi pakai order produknya siapa, itu politik gitu. Nah, dan itu politik dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh politik praktis dalam ini politik pemilu gitu. Ya, karena mereka lah yang mengambil kebijakan atas hal-hal yang terkait dengan hidup kita. Istilahnya mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Kita tidak mau pun tetap gitu. Daripada itu tidak dimanfaatkan dalam konteks yang lebih positif, kenapa tidak
kita terlibat di situ sekalian, Betul. gitu ya kira-kira Iya, ya iya. logikanya. Ya, ya partai politik atau apa istilahnya? Kamu Bung Sungguh menyebutnya apa? Partai politiknya Ya, atau bisa apa? partai politik Ya, atau itu apa. kan alat. Nah, yang perlu kita pahami apa politik ataupun partai politik itu kan hanya alat kita untuk mencapai apa yang menjadi visi, cita-cita atau tujuan hidup kita. Kan begitu. Ya. Jangan kemudian kita lupakan visi, cita-cita dan hidup kita, kemudian malah fokus pada ke hal yang sebetulnya hanya alat ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, kita akan menghubungkan dunia gerakan tadi. Ya, gerakan itu kan banyak isunya, temanya. Ya. Lalu sampai di dunia politik. Tentu itu tidak serta-merta dalam arti saya ikut politik ya saya rame-rame aja. Ada sesuatu yang ingin diperjuangkan kan. Ya. Kira-kira kan gitu mestinya. Betul. Gitu. Nah, karena pengalaman Mbak Isti itu banyak ya soal isu pertanian lah, soal energi tadi itu air, perempuan macam-macam kan, Ya. gitu. Dan Desaan. terbangun sensitivitasnya kan sebenarnya di situ, Ya. keperbiakan macam-macam gitu. Betul. Jadi orang yang sebenarnya tidak terlibat di isu-isu gerakan lalu nyalon itu mungkin banyak yang mempertanyakan karena dia punya modal aja lalu ikut lah. Ini sebenarnya apa yang ingin kamu perjuangkan kan kira-kira Ya, itu. betul. Tapi kalau Mbak Isti kan ini banyak terlibat di situ, pasti ada, wah ada yang kurang nih, ada bla 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 yang ini harus ada perubahan. Ya. Apa sih sebenarnya catatan? Ya. Kalau saya ya seperti tadi saya bilang, mau politik taktis mau politik dalam hidup kita hari ini itu sangat berhubungan. Saya juga nggak mau jauh-jauh idealis bicara itu hal yang sangat besar. Saya bicara berangkat dari hidup saya saja. Kebetulan saya periode COVID itu juga periode down, di mana saya sampai pada titik saya khawatir tentang bagaimana kesehatan saya, bagaimana jaminan kesehatan saya. Di saat itu saya ngerasa benar-benar rentan, tidak terjamin. Yang kemudian kalau dalam konteks politik program pemerintah adalah BPJS. Nah, di periode itu saya sampai di masa bahkan untuk membayar iuran BPJS pun saya tidak sanggup. Jadi benar-benar sudah lagi ini banget saya di titik balik itu. Nah, kok sekarang saya ketemu partai yang memperjuangkan program itu. Ya, jadi saya sempat ini ya. Ya, jelas. Satu kepentingan dengan kepentingan saya secara personal itu. Yang paling mendasarkan kesehatan hidup manusia. Jadi saya sempat ini juga lama juga untuk membuat pilihan itu sampai akhirnya jatuh pada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu ya karena setuju dengan programnya yaitu BPJS gratis. Nah, bagaimana cara agar bisa BPJS gratis itu kemudian ada penjelasannya nanti di PSI. Salah satunya adalah selain dengan APBN itu dengan mengambil dari itu PPN, pajak penghasilan pendapatan 1%. Dana yang harusnya bisa untuk membiayai BPJS malah banyak dikorupsi. Sehingga PSI juga punya program itu anti korupsi, pemberantasan korupsi. Jadi dua yang menjadi tagline PSI adalah anti korupsi dan memperjuangkan BPJS gratis. Jadi kalau dalam legislasinya adalah PSI memperjuangkan disahkannya RUU perampasan aset. Dan kemudian juga ditinjaunya undang-undang terkait BPJS. Di sisi lain juga PSI concern dengan isu anti intoleransi. Ini juga saya senang banget gitu. Karena di Indonesia masih ada problem itu gitu. Yang harusnya sudah selesai dengan Pancasila ya dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi ternyata masih ada. Dan PSI termasuk partai yang berani maju ke depan untuk memperjuangkan isu ini. Lalu ya nyalonnya di Klaten ya maksudnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, karena provinsi. Iya, betul. Karena provinsi. Dapilnya memang salah satunya Klaten. Jadi Dapil 7 Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Surakarta. Nomor urut berapa udah keluar belum? Untuk sementara DCS saya nomor 3. Iya. DCT bulan ini nanti keluar ya. Nah, ini menarik karena kita langsung dengan
praktisi ya, praktisi gerakan sosial karena banyak aktivitasnya sekarang menjadi praktisi dunia politik lah gitu. Kira-kira selain yang disebutkan tadi berkaitan juga dengan pengalaman Mbak Isti yang banyak lah di berbagai komunitas atau apa, ada problem-problem yang wah kayaknya perlu nih diperjuangkan untuk isu-isu bla 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 gitu. Oh ya, banyak sekali. Di luar yang sudah disebutkan maksudnya. Banyak sekali di luar yang menjadi program utama PSI tadi soal anti korupsi dan BPJS gratis adalah saya sebagai dari desa, orang yang asalnya dari desa, ada banyak sekali problem di pedesaan yang perlu diselesaikan. Dan secara personal saya punya keimanan bahwa persoalan di perkotaan itu akan sedikit terselesaikan kalau persoalan di pedesaan terselesaikan. Saya punya keimanan begitu, keyakinan begitu. Jadi kalau ingin menyelesaikan sebagian persoalan di perkotaan, selesaikanlah dulu persoalan di pedesaan. Pedesaan itu ya yang banyak sekali juga problemnya gitu. Ekonomi, kemudian fasilitas publik, perempuan, pertanian, banyaklah. Sudah ada undang-undang desa, ini kita anggap sebagai hal yang positifnya saja, meskipun di tingkat lapangan ada kekurangan ini itu, tapi paling enggak ini harus disambut positif dengan tentunya yang utama adalah mendorong keaktifan rakyat untuk berorganisasi dan terlibat dalam proses perubahan di pedesaan. Itu satu. Kemudian sebagai perempuan, tadi yang saya bilang, perempuan juga harus aktif terhadap proses perubahan di Indonesia gitu. Nah, salah satu yang belum atau masih menjadi PR adalah ini terkait dengan perempuan meskipun tidak langsung ya, rancangan undang-undang perlindungan PRT, karena banyak sekali PRT itu perempuan. Capaian organisasi gerakan perempuan sudah banyak sih, undang-undang KDRT, kuota 30%, kemudian yang terbaru kekerasan seksual, undang-undang tentang itu pelecehan seksual itu sudah ada. Jadi dibandingkan dengan gerakan lain, gerakan perempuan capaiannya sudah lumayan. Oke Mbak, ini Mbak, lanjut soal itu kan keterhubungan ya, soal isu-isu gerakan dengan isu politik. Tadi sih sebenarnya udah diungkapkan juga ada banyak, tapi yang berkaitan yang soal personal tadi loh, sisi kegelisahan personal gitu. Itu sebenarnya walaupun sudah disebutkan, mungkin apa sih yang sebenarnya mengganjal itu? Ini perlu nih saya perjuangkan, tidak aja partai punya yang perlu diperjuangkan, tapi ini perlu saya perjuangkan ke partai, saya perjuangkan di ruang-ruang publik lainnya. Apa sih? Satu lagi yang menurut saya sangat penting adalah karena saya diaku atau tidak dari pedesaan dan dari sisi keluarga pasti ada yang backgroundnya adalah petani. Isu pertanian yang sampai saat ini belum selesai adalah menurut saya penting dan mendasar, itu harus segera dilakukan reforma agraria yang sejati. Ini yang sudah 90 tahun di Indonesia masih digantung. Reforma agraria? Ya, tapi yang sejati ya, bukan reforma agraria abal-abal. Itu yang masih terus diperjuangkan oleh teman-teman aktivis tani. Karena kebetulan saya juga pernah belajar tadi itu di organisasi tani, yang kemudian banyak ketemu dengan kelompok-kelompok tani yang punya problem tanah, masyarakat adat, kemudian jadi petani ini kaum tani ini problemnya dari hulu sampai hilir, dan mereka kan orang-orang yang tadi itu tersingkirkan kan, mereka juga yang di pedesaan yang tadi saya bilang persoalan ini belum diselesaikan, tapi sebetulnya mereka lah yang paling berkepentingan memang, tapi sebetulnya kalau mau dikaji lebih lanjut, reforma agraria ini kebutuhan semua orang, tidak hanya kaum tani. Sehingga mau nggak mau, kalau mau menyelesaikan salah satu problem mendasar di desa, harus segera dilakukan reforma agraria yang sudah.
Mungkin sedikit dijelaskan yang dimaksud reforma agraria yang terjadi itu apa sih, problem-problem yang kayak apa sih? Yang paling mendasar adalah penataan ulang soal penguasaan lahan. Kita tahu ada banyak sekali sengketa agraria, Oke. perebutan lahan di Indonesia, dan seringnya itu adalah melanggar hak kaum tani, kaum pedesaan, nelayan, rakyat kecil lah, kaum miskin perkotaan begitu. Nah, itu yang hal yang mendasar di isu kaum tani. Kemudian kalau saya punya tanah, setelah itu juga petani masih punya problem soal akses modal, bibit, input ini ya pertanian ya. Itu kalau di negara yang sudah punya keberpihakan pada kaum tani, semua itu dijamin oleh pemerintah. Oke. Pupuk, bibit, dan lain-lain itu. Petani di Indonesia masih teriak soal pupuk, jarang, mahal gitu-gitu. Ya ini terlepas dari problem ini ya, revolusi hijau. Kemudian setelah punya tanah, punya modal, pun masih punya problem lagi kaum tani. Setelah panen, dia tidak punya kedaulatan sama sekali atas produk yang dihasilkan. Bahkan harga pun dia terserah pada pasar, karena pemerintah tidak menjamin atas perlindungan harga bagi kaum tani. Jadi ini ada problem soal impor kayak gitu segala macam. Itu juga belum soal konflik ini ya, petani dengan korporasi. Soal Ya, kalau konflik petani dan korporasi seringnya di soal lahan tadi, Lah, iya. penguasaan lahan. Di problem awalnya. Itu kan banyak dulu masuk berita itu. Banyak sampai Pas di sekarang. Yang Lampung. Iya, banyak sekali. Itu termasuk isu yang soal isu agraria itu. Oh iya, itu yang paling mendasar. Makanya kemudian periode Megawati sudah dibicarakan soal pelaksanaan reforma agraria. Periode SBY kemudian menjanjikan akan ada pembagian 9 juta hektar. Kemudian periode Jokowi dilanjutkan dengan periode sertifikasi dan lain-lain semacam itu. Itu bagus, itu capaian. Tapi kemudian masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang reforma agraria ini. Ada PR lah ya. Betul. Oke, belum, maksudnya itu belum suatu yang udah selesai, udah final itu Jauh, masih banyak masih jauh dari yang diharapkan oleh kaum tani. Oke. Lalu ini Mbak, catatan karena kan di dunia politik dalam konteks partai atau apa kan orang banyak yang mungkin apa sih sebutannya yang tepat, apatis atau mungkin agak Apolitis, ya. apolitis gitu. Karena melihat partai sepertinya dalam tanda kutip tidak bisa memperjuangkan suara-suara rakyat lah, dalam tanda kutip rakyat lebih banyak, tapi suara-suara itu tadi orang pinggiran yang tanda kutip petani macam-macam. Lalu sebenarnya partai itu sendiri nih misalkan gitu, mungkin catatannya apa, maksudnya reformasi atau masukan itu tidak hanya dalam konteks isu kebijakan tapi juga di level partai politik sampai government gitu. Itu ada nggak sih mungkin catatan? Ada dong, ya. Jadi untuk khususnya terkait dengan rakyat yang masih suka politik ya, pesan saya jelas. Jadi hidup kita ini sangat berhubungan dengan politik, mau atau tidak mau gitu. Satu, kita mau menghindarkan apa tidak bisa gitu. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kaitannya dengan masukannya dengan partai politik dan sistem politik di Indonesia gitu, khususnya partai politik kan tadi lebih ke sana. Ya harapan saya satu aja sih, partai politik ini kan satu-satunya kendaraan untuk kita menjadi bagian dari proses pemerintahan di suatu negara termasuk Indonesia. Ya, sehingga sebelum menjadi pemerintahan, menjadi tugas partai politik lah untuk kemudian melakukan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menuju pada kekuasaan. Jadi kekuasaan itu hanya alat, jangan sampai kemudian dibalik malah menjadi tujuan. Bahkan partai politik ini adalah alat tertinggi, dia organisasi tertinggi di bawah negara yang punya kekuasaan untuk melakukan program-program yang seharusnya dilakukan oleh negara gitu. Jadi lewat kader-kadernya
mestinya partai politik bisa melakukan apapun, melakukan pendidikan, mengajak rakyat untuk aktif kembali, mengorganisir dirinya, mengetahui hak-haknya yang paling minimal. Karena kalau kita cek, banyak sekali publik rakyat kita tuh yang haknya saja tidak tahu. Ini kan problem besar. Bagaimana dia mau melakukan perubahan kalau haknya saja tidak tahu. Nah ini yang menurut saya PR besar partai politik, memberikan penyadaran kepada rakyat tentang apa yang menjadi haknya dan bagaimana cara mencapainya. Ya, karena ada semacam catatan ya, teman-teman gerakan yang terlibat di dunia politik itu kan dulu punya semacam ini Mbak, masukan ya perubahan dari dalam, kira-kira gitu ini. Maksudnya perubahan dari dalam ya masuk ke sistem. Oh ya, gitu loh. Tidak di luar sistem, ya di luar sistem bagus, tapi seberapa besar sih pengaruhnya, kira-kira gitu. Tapi kalau masuk di sistem, pada akhirnya juga dipertanyakan seberapa kuat kamu mempengaruhi sistemnya. Betul. Atau apakah kamu malah dipengaruhi oleh sistem yang Betul. Ada gitu. Tapi ya semakin banyak teman-teman yang sadar sensitifnya tinggi lewat jalur dari isu gerakan masuk DPI, ya mungkin semakin banyak ya pengaruhnya besar. Cuma kalau mungkin 1-2 orang ya jadi kurang mayoritas kira-kira gitu. Tapi gimana itu problem kayak gitu? Ya itu bagian dari ini ya, proses. Hidup. Bagian dari hidup. Jadi di setiap kehidupan kita pasti ada problem. Dalam konteks kehidupan politik ada problem. Nah, pilihannya kemudian kembali pada kita. Apakah kita mau menjadi penonton atau menjadi bagian dari yang aktif melakukan perubahan gitu. Nah, soal kemudian di dalam atau di luar sistem itu lagi-lagi hanya soal pilihan wilayah saja. Tidak perlu dipertentangkan, semuanya penting, semuanya harus dilakukan. Tinggal kembali kepada diri kita. Passion kita di mana, kapasitas kita seberapa, lebih cocok yang mana, lebih nyaman yang mana, itu saja. Sesimpel itu, tidak perlu dibikin yang rumit terus ya tadi itu nggak perlu. Karena sekecil apapun langkah kita, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan yang perlu kita lakukan sesuai dengan visi kita. Tapi penonton belum tentu jelek ya kira-kira. Oh, saya tidak bicara wilayah moral ya, soal jelek dan baik. Lu mau jadi penonton silahkan, tapi jadilah penonton yang baik dan cerdas. Gitu. Istilahnya orang buat film, buat pertunjukan, ya dia butuh penonton. Istilahnya. Oh iya, tanpa penonton siapalah kita, kan begitu. Kira-kira gitu. Dan ini istilahnya ya saling istilahnya saling membutuhkan. Oh iya, saling. betul. Nah, mungkin catatan terakhir, Mbak. Karena saya kira ini menjadi menarik agar teman-teman yang terlibat di politik atau yang tidak terlibat politik juga bisa saling memahami situasi gitu kan. Ya. Itu mungkin catatan Mbak Isti karena sudah terlibat di dalam ya kira-kira gitu. Mungkin catatan apa sih yang sebenarnya problem di internal itu? Internal ini bisa umum ya, semua partai lah, karena itu kira-kira problem apa ya untuk memperjuangkan suatu atau gerakan. Sama membandingkan pada saat masih di luar, ada problem, oh iya ya dulu begini tapi ini susah karena bla 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 misalkan. Apa sih itu catatan? Karena kan orang kalau kita tidak langsung kan kadang nggak tahu juga tuh situasi realnya. Itu apa mungkin catatan? Iya, jadi memang ini ya yang perlu disadari adalah kita masih punya banyak PR dan PR itu mau nggak mau harus kita selesaikan satu demi satu oleh semua, tidak hanya kaum tua, terutama kaum muda. Nah itu masih menjadi PR bersama. Pilihannya mau parlemen atau ekstra parlemen itu hanya soal lapangan saja, wilayah silahkan dipilih. Kemudian kembali ke perjuangan 98, perjuangan strateginya adalah soal demokrasi. Indonesia masih ada ya kelompok-kelompok yang mungkin merasa belum terakomodir dalam sistem demokrasi saat ini. Mungkin itu bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Kemudian soal sistem kepartian, sistem kepemiluan. Kemudian dalam konteks tadi itu
program yang lain. Kalau kembali ke 98 ya, demokrasi, kemudian ada soal tuntaskan KKN dan pencabutan dui fungsi ABRI, 2 ABRI sekarang TNI ya. Saya kira ini juga masih ada banyak catatan, belum tuntas juga, masih ada PR. Khususnya soal yang menjadi problem mendasar kita juga korupsi. Itu tadi, itu butuh kerjasama semua pihak, baik di sistem maupun di luar sistem, di parlemen, di partai ataupun di luar partai, butuh kerjasama untuk melakukan itu. Ya. Oke Mbak, ini senang sekali Ya. ada banyak catatan yang bisa kita apa ya istilahnya, lihat bersama apa problem-problem yang terjadi, pengalaman-pengalaman Mbak Is di dunia gerakan dan dunia politik. Saya kira ini memberikan pandangan bagi teman-teman juga, oh ya ada banyak problem, ya ada banyak yang bisa dilakukan juga. Iya, betul. Gitu. Oke gitu ya Mbak. Ini kita sudah kurang lebih 1 jam. Oke. Ya, jadi yang utama kita mau sebagai perempuan, kaum tani, kaum buruh, kelas buruh, mahasiswa atau apapun, kaum miskin kota, ya tetap aja kita semua terikat dalam satu, yaitu warga negara. Kita harus sadar sebagai warga negara punya hak apa dan bagaimana cara mewujud atau mencapai hak tersebut terpenuhi. Itu saya kira yang harus menjadi catatan bersama. Oke, Mbak Isti, semoga sukses di dunia politik dengan PSI-nya. Terima kasih, mohon doanya, mari berjuang bareng. Oke. Ya. Begitu ya Mbak. Ya, Makasih. terima kasih. Sama-sama. Oke.